Gelisah sedih itu puncanya di hati. Maka ada 5 perkara yang harus kita obati sedih dan gelisah kita tersebut. Pertama adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar. Tidak akan sembuh hati kita melainkan dengan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Sebab apa? Sebab aura kesalehannya itu akan pindah kepada kita. Ingat, kata Nabi SAW, berteman kamu dengan orang tukang parfum, penjual parfum, maka wangi kamu akan mendapatkan. Kalau kamu berteman dengan tukang besi, kamu akan mendapatkan bahangnya. Yang ketiga adalah berpuasa. Ternyata berpuasa itu memang secara tidak langsung puasa adalah untuk Allah. Allah yang akan menyelesaikan masalah kita. Allah yang akan mengobati, yang menyembuhkan hati kita. Maka kalau kita dekat dengan Allah, puasa untuk Allah, maka Allah akan selesaikan masalah hati kita. Yang keempat adalah salat malam. Ketika manusia tidur, kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah Rasulullah menyampaikan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Itu orang yang menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berbuat-buat karena orang lain, tapi dia betul-betul menangis karena Allah. Dia mengadu kepada Allah. Ingat, Allah Maha Pencemburu. Jangan sampai kita mengadu masalah kita dengan manusia, menangis, lalu dengan Allah tidak menangis. Dan yang kelima adalah banyak berzikir. Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa amal yang terbaik?" Zikrullah. Amal yang terbaik adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Man dzakarani dzakartu." Siapa yang mengingatku, aku pasti mengingatnya. Siapa yang mengingat Allah ketika dia senang, Allah akan mengingatnya ketika dia susah. Siapa yang mengingat Allah ketika sempit, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Orang bermasalah bukannya dia bisa melupakan masalahnya itu, bahkan dia bisa terbawa-bawa dalam salatnya. Tapi ketika dia mengingat masalah itu, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang khusyuk. Bukan melupakan masalah itu, tapi dia menghubungkan masalah itu dan dia meminta supaya Allah menyelesaikan masalah itu. Itulah sebenarnya, itu yang khusyuk. Permasalahan seseorang yang kadang-kadang dia tidak bisa keluar daripada masalah. Sebab apa? Sebab dia terlalu membesarkan masalah itu. Masalah akan tetap ada terus, tapi besarkanlah yang memberikan masalah. Yang mengizinkan masalah itu terjadi, dia yang maha besar. Maknanya apa? Kalau seandainya kita sudah meletakkan bahwa masalah itu memang besar bagi kita, tapi yang menyelesaikan masalah yang maha besar, dia menyelesaikan. Mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebab kita bisa lupa rakaat. Sebab apa? Sebab kita terlalu membesarkan masalah itu. Dan kalau itu masih kita besarkan, tidak membesarkan Allah yang menyelesaikan masalah, maka kita akan tenggelam dalam masalah itu. Tapi kalau kita membesarkan Allah, memang bagi kita besar, tapi ketika kita salat, Allahu Akbar, ya Allah, besar masalahku bagiku ya Allah, tapi ketika aku sudah berserah menyerahkan diriku kepadamu ya Allah, tidak ada yang lebih besar melainkan hanya Engkau ya Allah. Mustahil bagiku ya Allah untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Coba lihat Nabi Ibrahim. Logikanya, api yang besar itu, Nabi Ibrahim, dia sendiri pun di hadapannya, enggak mungkin dia akan keluar daripada masalah itu. Tapi ketika dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tenang. Maka Allah mengatakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin selamatkan Ibrahim. Begitu juga baginda Rasulullah SAW ketika seluruh orang Makkah ingin membunuhnya. Tapi ketika itu Nabi yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya. 40 pemuda yang handal memanah, menggunakan pedang, menggunakan tombak, mengepung rumah Nabi. Nabi dengan tenang saja keluar daripada rumah. Sebab Nabi tahu bahwa Allah yang menyelesaikan seluruh masalah. Dia akan menjaga Nabinya. Sehingga ada satu penyakit yang Allah berikan kepada orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi, itu mengantuk, semuanya tertidur, dan Nabi pun berjalan dengan elok keluar daripada rumahnya menuju Madinah Al-Munawwarah. Jadi jangan besarkan masalah itu. Masalah memang besar, tapi
yang menyelesaikan masalah yang maha besar.